Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah ada di sebuah majelis yang mudah-mudahan merupakan dari majelis yang Allah ridhoi, sehingga kita mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan para asatidz, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah bersama-sama. Dan mudah-mudahan ini merupakan bagian dari cermin bahwa kita sudah bisa merasakan halawatal iman gitu ya. Jadi manisnya iman gitu ya. Orang kalau kemudian untuk menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan, di dalam hatinya itu merasa bahagia, maka itu salah satu alamat atau salah satu tanda bahwa kita sudah merasakan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang kita rindukan gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menanti Bilal gitu ya, pada saat hatinya tidak nyaman, banyak urusan, apakah urusan-urusan yang berkaitan dengan dakwah atau urusan-urusan rumah tangga, pada saat Bilal datang as-shalah gitu ya, maka Nabi kemudian dawuh arihni ya Bilal, arihni ya Bilal gitu ya. Jadi berikan kami waktu untuk istirahat, berikan kami waktu untuk istirahat. Nabi itu kalau sholat itu mengistilahkannya istirahat. Kalau kita istirahatnya itu tidur gitu ya. Itu Nabi. Para sahabatnya itu sama. Jadi Nabi itu mengikuti perjalanan Isra Mi'raj untuk mendapatkan kewajiban sholat. Sehingga begitu Allahu Akbar itu sudah langsung connect. Maka tidak heran ada sahabat Umar ibnul Khattab itu waktu kena tombak itu mau dicabut, itu aduh ndak karu-karuan, tapi beliau sampaikan, tolong nanti pada aku sujud, waktu aku sholat, nanti tombak itu dicabut. Itu sholatnya para sahabat gitu ya. Kualitasnya seperti itu. Waktu belum sholat, tombak itu mau dicabut, aduh. Tapi begitu sholat dan waktu sujud, maka tombak itu dicabut dan beliau tidak merasa. Itu sholatnya para sahabat gitu ya. Kalau kita Allahu Akbar, ya Allah lupa tadi. Mestinya yang kalen sebelah sana itu sudah waktunya saya buntu ini. Kalau enggak ini airnya bisa meluber itu ya. Itu kualitas sholat kita.
Tapi lumayan, artinya bahwa pada saat Allah undang-undang itu kita sudah datang di tempatnya. Paling tidak itu merupakan indikasi atau alamat bahwa kita berusaha untuk mencapai derajat halawatal iman. Karena kita sudah senang waktu menjalankan sholat. Mungkin juga senang menjalankan perintah-perintah atau ibadah-ibadah lain walaupun itu sifatnya ibadah sosial. Pernah di dalam sebuah peristiwa atau di dalam satu hikayat dikatakan seorang hamba yang beribadah itu selama 600 tahun, lain dengan umur kita. Umur kita rata-rata 60 sudah cukup. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau masuk surga karena amalmu atau karena ridhoku? Gitu ya. Maka dijawab oleh seorang hamba itu, aku ingin masuk surga karena amalmu. Ya sudah, kalau begitu kamu beramal selama 600 tahun berarti engkau ada di surga 600 tahun. Maka kemudian hamba itu mengatakan, aku masuk surga karena rahmat engkau ya Tuhan. Dan itu juga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, la yadkhulal jannah ahadukum bi'amalih, gitu ya. Tidak akan masuk surga di antara kamu sekalian itu karena amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Wala ana, termasuk aku. Illa ayyataghammadahullahu birahmatih, kecuali bahwa Allah mengulurkan rahmat dan ridhonya kepada aku, gitu ya. Sehingga memang dalam hal ini tidak bisa kita katakan amal yang kita lakukan itu sebetulnya merupakan bagian daripada apa yang sudah kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu kalau merupakan taat sebetulnya merupakan bagian dari apa yang Allah takdirkan menimpa kepada kita, dan kalau kita melakukan maksiat berarti itu juga sesuatu yang sebetulnya merupakan apa yang Allah tentukan kepada diri kita. Bukan berarti kemudian kita terjerembab kepada satu faham Jabariyah bahwa kemudian Allah pada akhirnya akan menentukan segala-galanya dan makhluk itu tidak memiliki potensi untuk berbuat baik. Bukan seperti itu. Sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dawuh, tuba liman khuliqa lil khair, berbahagialah bagi orang yang diciptakan oleh Allah untuk selalu menjalankan perbuatan-perbuatan baik. Gitu ya. Dalam hal ini saya kepingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam satu hikmahnya itu, kalau tidak salah hikmah yang ketiga, beliau katakan sawabikul himam la yakdiru, gimana itu, sawabikul himam, jadi kuatnya usaha-usaha yang kita lakukan itu tidak akan bisa merubah takdir yang Allah timpakan atau berikan kepada para hambanya. Jadi sawabikul himam itu merupakan apa? Merupakan satu usaha yang sungguh-sungguh. Itu bisa mewujud di dalam bentuk tiga hal. Yang pertama al-kasb, al-kasbu atau satu usaha. Usaha orang kepingin kaya maka dia akan kerja banting tulang, kepala dipakai kaki, kaki dipakai kepala. Begitu bangun yang dipikir sudah harta. Itu al-kasb. Jadi kuwatul azimah atau kuatnya keinginan itu kemudian akan mendorong seseorang untuk mencapai apa yang sebetulnya ia ingin impikan atau ingin ia capai.
Orang kepengen pinter, maka ia banting tulang untuk selalu belajar, untuk selalu mempelajari, untuk selalu berguru gitu ya. Karena kepengen pinter, karena kepengen alim gitu ya. Dia lakukan tidak pandang siang malam, maka itu akan selalu belajar. Itu al-kasb. Orang kepengen memiliki pangkat, maka kemudian dia akan selalu berusaha mendekati orang-orang yang berpengaruh atau yang memiliki kemungkinan bisa menghantarkan dia untuk mendapatkan pangkat yang dimaksud. Seluruh upaya itu akan selalu dilakukan karena seseorang memiliki himmah, kuwatul himmah dia. Itu al-kasb. Nah, tentu kemudian akan tergantung sekali kuatnya keinginan itu untuk menjadi apa. Kalau kita insya Allah kuatnya untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, kuwatul azimah itu akan bisa menghantarkan orang untuk melakukan doa atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam selesai sholat, pada saat waktu-waktu tertentu setelah berusaha, maka dia akan selalu berdoa kepada Allah. Ada yang dengan doanya itu kemudian Allah akan mengkabulkan. Tapi ada juga yang untuk sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan waktu yang lama. Nabi ada yang doanya untuk mendapatkan seorang keturunan itu dikabulkan pada pada saat melakukan berdoa itu selama 40 tahun. Sehingga dikatakan, bagaimana aku punya anak sementara istriku sudah tua. Nah, itu 40 tahun. Nah, kadang kita berdoa jangankan 40 tahun. Hari ini berdoa kalau bisa hari ini terkabul. Itu sifat daripada manusia. Padahal doa itu ibarat khodam. Karena kita berdoa itu sebetulnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau waktu menjalankan perintah Allah itu kita betul-betul memenuhi persyaratan berdoa, insya Allah kita menjalankan perintah Allah, dan dengan berdoa itu kita mendapatkan pahala. Kalau istijabah, kalau terpenuhi, maka sebetulnya itu hanya sekedar bonus, karena kita sedang menjalankan perintah Allah. Nah, itu yang kadang kita lupa. Yang kita minta itu sesuatu yang mungkin di hadapan Allah, Allah tahu kalau itu akan aku turuti, maka kemudian akan membawa akibat yang tidak terlalu baik. Kita tahu salah satu sahabat Nabi yang kita kenal dengan Hamamatal Masjid, Sa'labah, minta didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi pernah bertanya kepada Sa'labah, kenapa hai engkau Sa'labah, begitu salam sudah selesai maka kamu langsung pergi pulang? Orang sekarang mengatakannya mat kolamcing, ikomat datang setelah salam pelencing gitu ya, hilang. Maka dijawab oleh Sa'labah, ya Rasulullah, sungguh pada aku sholat di dalam masjid sebetulnya istriku lagi arian di rumah, tidak pakai baju. Karena baju yang aku pakai ini sebetulnya dipakai secara bergantian dengan istriku yang pantas untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi waktu itu sama sekali tidak komentar, tidak berusaha mendoakan. Tapi kemudian Sa'labah yang merasa bahwa hidupnya kok rasanya tidak enak gitu ya, hidupnya rasanya kekurangan gitu ya, apa yang ia perlukan seolah-olah Allah tidak memperhatikan gitu ya. Maka kemudian dia meminta atau memohon kepada Nabi untuk didoakan. Satu kali Nabi tidak menjawab, dua kali Nabi tidak menjawab,
3 kali baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, baru setelah didoakan diberi beberapa ekor kambing. Setelah itu kambingnya beranak pinak menjadi makin banyak. Biasanya jamaahnya rutin mulai bolong-bolong, seterusnya demikian, dan pada akhirnya dia sama sekali tidak pernah pergi ke masjid. Jadi dalam hal kita berdoa kepada Allah, kemudian doanya itu kita merasa tidak akan bisa terpenuhi, maka sebetulnya kita harus tetap dalam posisi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsinya mengatakan, ana inda dzanni abdi bi, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa yang disangkakan kepada Allah. Kalau kita menyangka kepada Allah baik, berarti kita akan mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang dalam menghadapi kehidupan itu, saya kira akhir-akhir ini kita harus bisa mencoba untuk menata hati kita secara lebih pasrah. Walaupun kita sebetulnya juga sudah cukup menjalankan perintah-perintah Allah itu, jangan kemudian kita ingin mendapatkan upah itu pada saat ini. Karena sebetulnya pada saat kita nanti di akhirat itu dihisab amal-amal yang kita lakukan itu, kalau kita ada di dalam surga berarti merupakan cerminan dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada di neraka berarti itu cerminan dari suhtullah atau bencinya atau bendunya Allah kepada makhluknya. Kalau sudah seperti itu, sebetulnya apa yang kita lakukan ini di dunia ini pun sebetulnya sudah ada surga. Kita mendapatkan surga karena kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah al-kasb, kita akan selalu berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang kita inginkan. Jadi kalau berdoa itu kalau bisa doa-doa yang ma'thur, apa-apa yang sudah ada di dalam Al-Quran atau apa-apa yang sebetulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Tidak pernah Nabi itu misalnya berdoa, ya Allah aku kepingin menjadi ini, aku kepingin menjadi itu. Karena kepingin menjadi ini, kepingin menjadi itu merupakan bagian dari wasilah atau cara. Jangan-jangan cara yang kita minta itu justru menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya kalau di dalam berdoa itu yang kita minta yang merupakan tujuan hidup saja, sesuatu yang bersifat nihayah. Kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita ingin bisa ditolong oleh Allah untuk Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk bisa selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan, wa husni ibadatik, dan aku bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Jangan meminta sesuatu yang bersifat instrumental atau sesuatu yang sebetulnya itu merupakan wasilah atau cara. Jangan-jangan cara yang kita minta itu tidak sesuai. Ada dikisahkan seorang wali Allah itu dia wali, ya wali itu artinya ya kekasih Allah itu ya. Dia jadi porter di pasar. Setelah selesai untuk memenuhi kebutuhan makannya, ya sudah. Hari itu kebutuhan makannya selesai karena makan itu tujuannya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kemudian wali itu berdoa kepada Allah, ya Allah, sebetulnya aku ini kan hidup hanya untuk menyembah kepadamu. Mbok engkau beri rezeki tanpa aku harus kerja. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dituduh mencuri, akhirnya dia dipenjara. Dia makan tidak perlu bayar, tidak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kemudian si wali itu bilang kepada Allah, kok begini jadinya ya Allah gitu ya. Karena yang ia minta itu sesuatu yang bersifat instrumental gitu ya. Jadi itu wasilah gitu ya. Jadi saya pikir kemudian itu yang harus kita sadari. Maka mintalah sesuatu yang baik-baik. Sebetulnya kalau kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah aku sampai ke Baitullah, itu cukup. Karena tidak mungkin bisa pergi ke sana tanpa sangu. Kan begitu. Jadi yang diminta itu sesuatu yang bersifat nihayah itu ya. Nah, dan kita harus percaya bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. An Abil Abbas, an Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Abbas dan putranya Abdullah bin Abbas, dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah di depan, Abu Abbas dan putranya Abdullah bin Abbas di belakang. Mu'allimukum bikalimatin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dawuh kepada Ibnu Abbas dan bapaknya Al-Abbas, bikalimatin, dengan satu kalimat, ihfadillah, jagalah Allah, tahfadhuhu, maka engkau akan dijaga oleh Allah. Ihfadillah tujahak, maka engkau akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, lau ummata, jadi apabila umat itu berusaha untuk membuat engkau menjadi selamat dan menjadi baik, maka itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak berbarengan dengan ketentuan Allah. Demikian juga sebaliknya, pada saat seluruh umat itu berniat jahat kepada engkau, maka niat kejahatan itu tidak akan sampai kepada engkau kalau tidak berbarengan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kalau kemudian iman kita itu kuat bahwa perbuatan orang itu akan merugikan kita, perbuatan orang itu akan menguntungkan kita. Kita berusaha untuk menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada teman-teman. Kita akan berusaha menceritakan kesusahan kita kepada teman-teman. Itu seolah-olah kita mengadu tentang ketentuan Allah yang sudah berikan kepada kita, kepada makhluk. Itu tentu Allah akan marah sekali. Maka nggak ada kecuali bahwa apa yang harus kita lakukan itu adalah mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau iman kita itu kuat, misalnya ada orang yang mau mencelakai kita dengan cara apapun, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala dikatakan ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu sangat berkuasa. Jadi kuasa itu hanya ada kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada makhluk. Bisa jadi memang makhluk itu kemudian menjadi bagian dari wasilah, tapi sebetulnya yakinlah
bahwa itu merupakan bagian dari ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Sayyidina Utsman waktu mau meninggal, beliau lagi puasa, di sekeliling rumahnya itu dikelilingi, sudah dikepung oleh orang yang menginginkan Sayyidina Utsman itu dibunuh. Maka putra dari Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar bilang, tolong panjenengan ikut saya keluar untuk mengungsi. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman? Enggak, saya tidak akan mati kecuali memang ajal saya akan sampai. Sampai 3 kali kemudian baru Sayyidina Utsman radhiyallahu an bilang kepada para sahabatnya, tadi aku dikasih tahu, saya ketemu Nabi. Engkau Utsman yang mantuku, engkau nanti akan berbuka puasa denganku. Itu Utsman bin Affan. Tahu sebetulnya beliau nanti dia akan meninggal sebelum datangnya maghrib, dan dia akan berbuka puasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada yang menentukan ketentuan kita itu kecuali takdir Allah. Jangan kemudian kita takut, apalagi takut kepada setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, sehingga kalau kita maksiat sebetulnya bukan setannya yang kuat, tapi jiwa kita yang lemah. Maka kemudian ada satu dialog yang sangat menarik gitu ya. Seolah-olah kalau kemudian dunia ini rusak sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan seluruh isi dunia itu baik. Itu kan kemudian kita bisa menyangka, berarti setan kuat sekali kalau begitu ya. Terus kemudian kalau keyakinan kita salah, kita bisa bilang kepada Allah, memang Allah tidak berdaya. Masa Tuhan kita ngomong, gimana saya bisa lakukan itu perilaku setan? Saya tidak berdaya. Masa Allah seperti itu? Kan tidak mungkin. Sehingga tidak mungkin la yaqa'u fi mulkihi syai'un ma la yurid. Tidak mungkin di dalam kerajaan Allah itu sesuatu yang tidak Allah kehendaki bisa terjadi. Memang sudah seperti itu Allah kehendaki. Yang mendapatkan petunjuk dari Allah ya dia akan selamat, yang tidak bisa mendapatkan petunjuk dari Allah ya dia akan celaka. Maka kita tidak perlu untuk berbicara kepada ketentuan Allah itu terlalu jauh-jauh, mikirnya nanti jangan-jangan kita akan jadi orang yang fatalistik, jadi orang Jabariyah. Yang penting kita menjadi orang soleh dulu, kita sregep dulu menjalankan ibadah kepada Allah, baru kemudian kita bisa jenak untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah Allah itu dikatakan bahwa pada saat kita menjalani taat maka kita harus bersyukur, karena dengan bersyukur itu berarti kita akan ditambahi ketaatan kita kepada Allah. Karena kalau kita kufur atas ketaatan itu, maka kemudian inna adzabi lasyadid. Itu yang paling utama yang harus kita coba pegangi menjadi sesuatu yang penting. Jadi apa yang kita alami saat ini, yang akan datang dan lain-lain itu, pada saat kita maksiat, kewajiban manusia istighfar kepada Allah. Pada saat kita taat, kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Itu yang paling utama. Dan itu kalau kita bisa lakukan, insya Allah sebetulnya apa yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, yang itu merupakan bagian dari ketentuan Allah itu akan membawa kita menjadi semakin selamat. Jadi yang paling utama itu menurut saya adalah bagaimana kemudian kalau kita sudah baik dan taat kepada Allah, berusaha menata hati kita, berusaha menata dan mengelola hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka
Di dalam Al-Quran dikatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi orang-orang yang manakala Allah timpakan kepada mereka musibah, maka kemudian dia mengucapkan istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, walaupun hanya sekedar kena duri itu disuruh istirja. Tapi kan kebiasaan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sih sabung umur? Kan biasanya begitu. Padahal musibah itu mulai dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Di dalam lanjutan ayat itu ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Orang yang manakala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian sabar, dikatakan ulaika alaihim, orang-orang itulah yang atas mereka sholawatun mir rabbihim, akan mendapatkan sholawat dari Allah. Bukan Nabi saja yang sebetulnya mendapatkan sholawat dari Allah, tapi makhluk hambanya yang waktu diuji itu kemudian sabar, maka dia akan mendapatkan sholawat. Sholawat itu banyak, karena mufradnya sholawat itu sholat. Sehingga Imam Al-Ghazali pernah dawuh, padahal satu sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu pahalanya sama dengan kita beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Kalau sholawatnya banyak berapa itu ya? Tentu di situ akan lebih banyak itu ya. Dan itu panduan yang kita harus coba pegangi. Karena pada saat kita sabar, pada saat kita mendapatkan musibah, kita bersyukur. Pada saat kita mendapatkan nikmat Allah, maka dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya sudah ridho kepada kita, karena kita mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga surga itu sebetulnya ya di dunia itu sudah ada. Tidak jauh-jauh menanti-nanti di akhirat kita mendapatkan ridho Allah, karena surga itu merupakan cerminan dari ridho Allah, sementara neraka itu merupakan cerminan dari sukhtullah itu ya. Jadi di dunia juga sudah ada sukhtullah, di dunia juga sudah ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amalan kita setiap hari kita akan selalu bisa memantapkan niat. Semua yang kita lakukan insya Allah kalau kita niati ibadah, maka kita akan bisa dijauhkan dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ala haniyah wa ala kunniyatin salihah wa ala mana wa salafus salih. Al-Fatihah.